Timnas Indonesia sedang berada di puncak prestasinya dengan berbagai pencapaian gemilang yang berhasil mereka raih. Mulai dari peluang besar kerjasama dengan brand olahraga ternama Adidas, hingga cerita menyentuh dari Ragnar Oratmangun yang pulang kampung, dan liburan seru Jay Itzes serta Shane Patinama. Tidak hanya itu, Timnas Garuda juga memecahkan deretan rekor setelah berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita simak lebih dalam berbagai cerita menarik ini. Brand olahraga ternama asal Jerman, Adidas, menyatakan kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan Timnas Indonesia di masa depan. Mengapa? Karena prestasi skuad Garuda yang kian menanjak belakangan ini. Dalam konferensi pers Adidas untuk menyambut Euro 2024 yang digelar Jumat kemarin di Jakarta, Senior Activation Manager Adidas Indonesia, Cinita Dewi Mayakatri, mengungkapkan bahwa Adidas bisa saja menjadi aparel utama Timnas Indonesia berikutnya. Pertama itu apa sih benefit for the brand? Tentunya dengan melaksanakan momentum Euro 2024 di Jerman itu memperkuat posisi dari sports brand kami tentunya. Dan apakah kedepannya ada kemungkinan? Saya tidak menutup itu. Tentu ada opportunity. Kenapa? Karena saya melihat dari prestasi-prestasi tim nasional kita belakangan ini itu very good. So keep up gitu. Tentunya itu tidak akan menutup kemungkinan untuk Adidas melakukan ke arah. Saat ini, Timnas Indonesia didukung oleh Erspo sebagai aparel utama dengan kontrak hingga 2026. Namun sayangnya, Erspo mendapat kritik keras dari publik setelah peluncuran jersey pertama mereka. Salah satu kritik datang dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang menilai kualitas jersey latihan kurang nyaman karena bahan yang panas dan tidak menyerap keringat. Namun, para pecinta sepak bola Indonesia harus bersabar. Adidas baru bisa berpeluang untuk bersaing menjadi sponsor jersey Timnas Indonesia pada 2026 saat kontrak dengan Erspo berakhir. Ini bukan pertama kalinya Adidas bekerja sama dengan Timnas Indonesia. Terakhir kali mereka menjadi aparel resmi pada 2004. Sejak itu, Timnas Indonesia telah berganti-ganti aparel, mulai dari Nike, Warix, hingga Mills. Jadi bagaimana menurut kalian? Mending brand lokal apa yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya! Kabar menarik datang dari para pemain Timnas Indonesia yang sedang menikmati masa libur kompetisi. Ragnar Oratmangun, Jay Itzes, dan Shane Patinama memanfaatkan waktu mereka untuk pulang kampung dan berlibur di berbagai destinasi indah di Indonesia. Ragnar Oratmangun pulang kampung ke Maluku untuk menyambangi sanak saudaranya setelah membela Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kompetisi di Eropa sedang libur, sehingga Oratmangun memiliki waktu luang untuk pulang ke Belanda. Pemain berusia 26 tahun itu terlihat bahagia bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Sambutan hangat dari keluarga dan kerabat membuat momen ini semakin spesial. Sementara itu, Jay Itzes dan Shane Patinama memilih untuk menikmati liburan mereka di destinasi wisata Indonesia. Dalam Instagram story Jay Itzes yang diunggah sejak Jumat, ia terlihat menikmati waktu di Pulau Dewata, Bali. Pemain belakang Timnas Indonesia ini terlihat santai, menikmati keindahan pemandangan di sekitar penginapannya di Uluwatu, Bali. Menariknya, Jay mengenakan jersey dengan inisial Oratmangun yang diduga merupakan pemberian dari Ragnar Oratmangun. Jersey tersebut adalah seragam tanding Oratmangun saat membela Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda musim 2023-2024. Di sisi lain, Shane Patinama yang juga berusia 26 tahun sedang menikmati liburannya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ia terlihat ditemani oleh sang kekasih, menikmati keindahan alam dan destinasi wisata di daerah tersebut. Liburan ini tentunya menjadi momen istirahat yang berharga sebelum kembali ke rutinitas latihan dan pertandingan. Namun tidak semua pemain Timnas Indonesia bisa merasakan liburan. Justin Hubner harus tetap berkompetisi di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka. Kalender kompetisi Asia dan Eropa yang berbeda membuat Hubner harus tetap berlaga meskipun rekan-rekannya sedang berlibur. Sabtu sore ini Hubner akan bermain melawan Urawa Red Diamonds. Mari kita dukung mereka, baik saat berkompetisi maupun menikmati waktu luang mereka. Terus semangat Garuda!
Kabar gembira datang dari Timnas Indonesia yang berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi ini tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga memecahkan beberapa rekor yang membanggakan. Mari kita simak deretan rekor yang pecah setelah keberhasilan Timnas Garuda ini tembus ke babak 3 untuk pertama kali. Sejak kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia disatukan pada edisi 2018, ini adalah kali pertama Timnas Indonesia berhasil menembus ronde ketiga. Pada edisi 2022, Timnas Indonesia gagal melangkah ke ronde ketiga setelah finish di posisi terbawah di grup G dengan hanya mengumpulkan 1 poin. Saat itu Indonesia kalah bersaing dengan Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Kini, prestasi ini menjadi pencapaian luar biasa yang menunjukkan kemajuan pesat skuad Garuda. Jadi satu-satunya wakil ASEAN, Timnas Indonesia mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke ronde ketiga. Thailand gagal melaju setelah kalah head-to-head dengan Cina, Malaysia kalah selisih gol dari Kyrgyzstan, dan Vietnam kalah bersaing dengan Indonesia. Sejak kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia disatukan pada edisi 2018, selalu ada wakil Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga. Namun Indonesia perlu mewaspadai catatan buruk wakil Asia Tenggara sebelumnya seperti Thailand dan Vietnam yang finish sebagai juru kunci di ronde ketiga pada edisi sebelumnya. Shin Tae-yong spesialis Piala Asia bagi Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong kembali membuktikan tuahnya bagi Timnas Indonesia. Lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga memastikan 1 tiket keputaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Shin Tae-yong menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa Timnas Indonesia ke 2 Piala Asia level senior secara beruntun. Selain itu, dia juga mencatatkan sejarah dengan membawa Indonesia lolos keputaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia, senior, U23, dan U20. Rekor penonton Asia. Selain prestasi di atas lapangan, Timnas Indonesia juga mencetak rekor di luar lapangan. Laga Timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni kemarin malam menjadi pertandingan yang paling banyak dihadiri penonton pada perhelatan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 64.942 penonton hadir di stadion, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh laga Korea Selatan melawan Cina pada 6 November 2023 dengan 64.935 penonton. Ya, demikianlah rangkaian kabar terbaru dan prestasi membanggakan dari Timnas Indonesia. Dengan potensi kerjasama bersama Adidas, cerita inspiratif dari para pemain yang kembali ke kampung halaman, hingga rekor-rekor yang berhasil dipecahkan, kita melihat betapa pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu menjadi semangat bagi para pahlawan lapangan hijau ini. Mari kita terus dukung Timnas Garuda dalam setiap langkah mereka menuju kejayaan di kancah internasional. Terbang tinggi Garuda, semoga prestasi ini menjadi awal dari lebih banyak kemenangan di masa depan. Menyala abangku!